adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah menjadi orang yang murah hatinya. Adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Semoga kau undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Memuji. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu memberikan sukacita, anugerah, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang memuji, menyembah Engkau di dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar seluruh perhatian kami, fokus kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, yang selalu setia dan selalu taat melakukan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-10 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya.
Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Roma to Jesus, Roma tibu, peke anana jakabutu, naro do Jesus panoluon, asal morseahon, majelas rohatai besen, mohiasi atau sampai, sayo mamita tu sugoi, laksonang magisi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Roma 12 ayat 1. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jangan Lelah. Musik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tuhan bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi. Lagu kita adalah Kasih Yesus Manis dan Indah. Musik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan, sekolah minggu yang sangat disayangi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan bagi kita saat ini. Dari mana? Benar. Dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Kita baca bersama-sama ya. Setuju? Setuju. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan pasti sudah pernah membaca dan mendengar tentang kisah orang Samaria yang baik hati, kan?
Ya, yang mengajarkan kita untuk menjadi teman yang baik bagi sesama kita. Nah, saya ulang lagi ceritanya ya, untuk sekadar mengingatkan dan menyegarkan pemahaman kita tentang orang Samaria yang baik hati itu. Suatu kali, Yesus menceritakan sebuah cerita yang menjadi perumpamaan untuk mengajar orang. Cerita Yesus adalah tentang seorang pria yang sedang berjalan ke kota lain. Tetapi di tengah jalan ada orang jahat yang menyerangnya, mencuri barang-barangnya dan meninggalkannya terluka. Kasihan ya, pria itu sangat kesakitan dan tidak bisa bangun sendiri. Nah, pertama ada seorang imam lewat. Imam itu adalah orang yang bekerja di rumah Tuhan. Tapi ketika melihat pria yang terluka, dia berjalan di sisi lain jalan dan tidak menolongnya. Kemudian, yang kedua, seorang Lewi, juga seorang yang bekerja untuk Tuhan. Dia lewat, tapi dia juga tidak berhenti dan menolong orang itu. Akhirnya, ada seorang Samaria yang lewat. Nah, siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria adalah seseorang dari suku yang biasanya tidak akrab dengan orang Yahudi. Seperti pria yang terluka itu kan orang Yahudi nih ceritanya. Nah, orang Samaria ini nggak akrab loh sama dia. Tapi Samaria ini sangat baik loh. Dia berhenti merawat luka itu dan membawanya ke tempat yang aman. Nah, dia bahkan membayar untuk tempat tinggal pria itu sampai sembuh. Nah, setelah bercerita, Yesus bertanya kepada orang-orang, menurutmu siapakah teman yang baik? Nah, pasti setuju kan jawaban ini? Siapa coba? Kalau ini Yesus nanya ke teman-teman, ke anak-anak semua. Siapakah? Nah, pasti jawabannya sama. Orang Samaria yang menolong. Nah, betul sekali. Nah, apa pesan cerita Yesus ini bagi kita anak-anak Tuhan? Melalui cerita perumpamaan itu tentang orang Samaria yang baik hati itu, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi teman yang baik. Nah, teman yang baik bukan hanya seseorang yang kita kenal atau orang yang seiman dengan kita. Bukan hanya orang Kristen, orang HKBP, enggak. Teman yang baik adalah siapa saja yang menolong orang lain, tidak peduli siapa mereka. Nah, mau agamanya apa, sukunya apa, ya kan begitu? Kita bisa menjadi teman yang baik. Di mana? Di sekolah bisa, ya. Di mana lagi? Di rumah bisa. Di mana saja. Misalnya, begini. Kalau kita melihat teman yang sedih nih atau kesulitan, kita bisa menolong mereka. Bisa, nggak perlu kamu tanya agamamu apa, nggak perlu. Margamu apa, nggak perlu. Ya kalau mau kenalan boleh-boleh aja sih. Tapi intinya adalah kita bisa menolong mereka. Bahkan dengan hal-hal kecil seperti senyuman, membantu mereka bermain, atau membagikan makanan. Kan begitu? Nah, karena apa? Karena Yesus ingin anak-anaknya selalu menolong satu sama lain. Sama seperti orang Samaria yang baik hati. Nah, kita bisa menjadi teman yang baik bagi semua orang. Oke? Nah, firman Tuhan ini membantu anak-anak, membantu kita untuk belajar tentang kasih, kepedulian, dan menjadi berkat bagi orang lain sesuai ajaran Yesus. Ingat ya, kasih, kepedulian, dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tanda kalau kita taat kepada Yesus. Setuju? Jadilah teman bagi sesama ya. Semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami seperti orang Samaria yang baik hati, mampukan kami untuk berbuat baik, menolong orang siapapun mereka,
tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan. Tapi kami percaya Tuhan, melalui kasih kepedulian dan menjadi berkat bagi sesama, maka kasih Kristus akan dialami oleh semua orang. Kami percaya itu Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tuanya, berkati tumbuh kembangnya, berkati juga teman-temannya, berkati juga guru-gurunya, gerejanya, dan keseluruhan Tuhan yang selalu mengasihi mereka, semuanya sama-sama saling menolong menjadi sesama bagi orang lain. Berkati firman Tuhan menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu, bagi kami semuanya, di dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga Kak Undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bawa Persembahanmu. Musik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mata tahu warna